Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Zeni di sini. Kali ini kita masih belajar tema 5 tentang ekosistem, kemudian subtema 1 komponen ekosistem, dan muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Bab yang kita pelajari kali ini yaitu tentang siklus hidup pada hewan. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, bersama Bu Guru yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku sayang, terima kasih. Semoga kita dalam belajar nanti diberikan ilmu yang bermanfaat serta kepemahaman dalam belajar ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Yuk kita belajar bersama yuk. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita belajar siapkan dulu buku tematik 5-nya, sudah siap? Kemudian buku LKS tema 5 ya. Dan Ibu minta siapkan juga alat tulisnya. Oke, check it out ya. Baik, kita belajar tentang siklus hidup. Nah, siklus hidup hewan yang utamanya adalah. Nah, tapi sebelum jauh kita belajar, Ibu pengen tanya, apa itu siklus hidup? Ya, siapa yang tahu? Ya, siklus hidup adalah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang secara tetap dan teratur dalam kehidupan suatu makhluk hidup dari lahir sampai dengan mati. Nah, perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa tadi disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada 2. Yang pertama apa, hayo? Iya, pinter. Metamorfosis sempurna. Yang kedua apa? Betul, metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anakku sayang, kita akan belajar satu-satu ya. Baik, dimulai saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna. Nah, siapa yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Pinter. Metamorfosis sempurna adalah perubahan struktur tubuh pada hewan yang terjadi dari kecil sampai dewasa. Perubahan tubuhnya sangat mencolok, atau dengan kata lain berbeda dengan bentuk dewasa atau induknya. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Anak-anakku, kalian bisa memberikan contohnya? Tentu saja bisa pasti. Yang pertama apa? Iya, pinter, kupu-kupu. Kalian semua pasti sudah pernah melihat kupu-kupu ya? Ya, indah sekali bulunya. Bulunya, sayapnya, ya, warna-warni juga. Nah, kita bahas tentang metamorfosisnya atau perubahan bentuknya. Perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan ini. Nah, ini ada kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa itu kemudian dia bertelur. Nah, setelah bertelur, dia kemudian menjadi larva. Ya. Nah, larva ini nanti akan berpuasa. Akan menjadi namanya pupa. Nah, setelah pupa nanti akan menjadi kupu-kupu dewasa kembali. Nah, ini namanya metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Karena bentuknya sangat jauh. Nah, ini yang pupa itu kan sama larva berbeda dengan kupu dewasa. Ya kan? Paham? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Apa kira-kira binatangnya ya? Betul sekali, katak. Nah,
Coba perhatikan gambar yang di slide ibu ini. Yang pertama kita lihat dari katak dewasa. Katak dewasa bertelur, kemudian telur berubah menjadi berudu. Nah, berudu itu ada yang masih punya kaki, berudu berkaki 2. Kemudian berubah menjadi berudu berkaki 4. Masih ada ekornya, kemudian berubah lagi menjadi namanya katak muda. Katak muda udah mirip dengan induknya ya, tetapi masih ada ekornya yang panjang. Kemudian nanti dia berubah kembali baru menjadi katak dewasa. Nah, ini siklus hidup ini juga sangat berbeda. Dari katak dewasa kemudian menjadi berudu, ini kan berbeda bentuknya, sangat kelihatan ya. Nah, makanya katak dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Nah, paham sampai sini anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, nyamuk. Nah, kalian pasti sudah tahu semua ya, nyamuk pernah digigit nggak? Sakit sekali ya, darah kita dihisap. Ya, bagaimana siklus hidup nyamuk? Ya, yang pertama nyamuk dewasa. Kalian bisa perhatikan di situ. Kemudian nyamuk dewasa itu akan bertelur dulu. Nah, setelah itu telurnya akan menetas, berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Nah, ini hidupnya di air biasanya ya. Kemudian larva atau jentik-jentik nyamuk ini nanti akan berubah menjadi namanya pupa. Lihat, kalian perhatikan gambarnya, pupanya sangat berbeda dengan nyamuk dewasa kan? Lanjut, setelah pupa baru nanti akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini juga mengalami metamorfosis sempurna. Baik anak-anakku sayang, kita lanjutkan. Nah, itu 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, kalian bisa mencari di internet, di buku boleh, di sumber lain, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna lagi ya. Masih ada contohnya, kalian bisa lihat di internet ya. Ya, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa itu? Adalah perubahan bentuk hewan dari kecil sampai dengan dewasa, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk sempurna. Contoh, misalnya sayapnya ada tapi belum sempurna. Nah, tapi bentuknya tidak mencolok seperti yang metamorfosis sempurna tadi ya. Kalian bisa mencontohkan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ibu akan kasih contoh kecoa. Kalian tahu binatang kecoa? Ya, kecoa. Nah, ini lihat ya kecoa. Ada yang pertama, kecoa dewasa itu menghasilkan telur. Kemudian telur menetas menjadi nimfa pertama. Nimfa pertama itu kecoa tapi masih muda gitu ya. Biasanya warnanya belum gelap tapi masih agak pokoknya warnanya masih muda gitu ya. Kemudian berubah menjadi nimfa 2. Nah, ini sudah mirip kecoa tapi belum matang, ibaratnya belum dewasa. Setelah nimfa kedua berubah menjadi dewasa pertama. Nah, setelah dewasa pertama baru menjadi dewasa kedua atau kecoa yang sudah tua. Lanjut. Binatang apa ya yang kedua? Capung. Nah, kalian tahu capung? Ya, coba kita lihat siklusnya. Yang pertama namanya capung atau imago, bertelur, kemudian telur berubah menjadi nimfa atau capung remaja. Nah, setelah itu baru menjadi imago dan nanti berubah menjadi capung dewasa ya. Selanjutnya yang ketiga ibu contohkan adalah jangkrik. Nah, jangkrik itu yang suka malam-malam bunyi krik 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 gitu, itu namanya jangkrik. Nah, bagaimana siklusnya? Yang pertama adalah jangkrik bertelur. Nah, setelah telur menjadi nimfa. Nimfa itu jangkrik tapi
masih kecil ya. Nah, setelah nimfa kembali ke jangkrik. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat mencolok di perubahan siklus hidupnya. Nah, ini makanya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalian bedakan, ini ada jangkrik betina dan jangkrik jantan. Betina ekornya 3, jantan 2. Ya, lebih besar yang betina karena dia akan bertelur. Jantannya ukurannya lebih kecil. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, itu tadi Ibu sudah membahas tentang subtema 1 ya. Nah, kali ini juga Ibu akan membahas subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, di sini kita akan membahas tentang aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam ekosistem. Proses ini terjadi melalui rantai makanan. Aliran energi dapat diartikan juga perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Kita lihat. Nah, pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap tingkat dalam rantai makanan. Nah, bagaimana aliran energi berlangsung? Kita coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan ke kalian. Di sini ada rantai makanan. Ini ada perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Contohnya yang pertama, sumbernya adalah dari sinar matahari. Sinar matahari menyinari produsen. Ya, ini di sini tumbuhan ya. Tumbuhan mendapatkan energi dari sinar matahari, kemudian dari tumbuhan berpindah kepada konsumen pertama yaitu ulat. Ulat kemudian memakan tumbuhan, kemudian ulat nanti dimakan oleh katak. Nah, ini ke konsumen kedua. Nah, katak dimakan oleh ular. Nah, ini ke konsumen ketiga, ada ular dimakan oleh burung elang. Nah, ini adalah aliran energi dalam rantai makanan. Nah, seperti tadi Ibu sampaikan, setiap proses perpindahan terjadi pengurangan jumlah energi pada tingkat dalam rantai makanan. Kita lanjutkan. Ada hubungan yang erat antara ekosistem dan aliran energi. Semakin banyak jenis populasi dalam suatu ekosistem, tentu aliran energi akan semakin panjang. Jumlah populasi makhluk hidup pada setiap tingkat dalam rantai makanan harus tetap diperhatikan kelestariannya agar aliran energi tetap berlangsung dengan seimbang. Anak-anakku sayang, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jika kalian belum paham, kalian boleh putar ulang video Ibu ini dari awal sampai akhir, kalian putar kembali ya. Tugas untuk hari ini yang pertama, buku tematik 5E sudah ketemu? Tolong kerjakan evaluasi 1 halaman 51 bagian IPA saja. Kemudian halaman 60 sampai dengan 61 bagian Ayo Bercerita. Evaluasi 2 halaman 91 bagian IPA saja. Kemudian yang kedua, buku LKS tematik 5E halaman 17 sampai dengan 18 bagian C, kegiatan 2 bagian B. Nah, halaman 27 sampai dengan 28 kegiatan 2 dan bagian C. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anakku sayang. Mohon maaf jika Ibu banyak khilaf dalam menyampaikan materi hari ini. Tapi kalian jangan lupa kalau misalnya belum paham boleh putar ulang kembali video Ibu atau WA langsung ke Ibu ya. Nah, anak-anakku, sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa bunyikan lonceng dan like and subscribe channel Bu Guru. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you.